Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang, edisi Kamis 15 Juli 2021 bersama saya Fatih Salahuddin. Selama beberapa waktu ke depan kita akan membaca dan menelaah berita paling menarik hari ini, membahasnya bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Badan Pengungsi PBB UNHCR pada Selasa 13 Juli mengatakan sebagian besar warga Afghanistan diperkirakan akan meninggalkan rumah mereka karena meningkat kekerasan. UNHCR memperingatkan hal tersebut ketika Taliban menguasai sebagian besar distrik penting di Afghanistan sebagai tanggapan atas penarikan pasukan asing pimpinan Amerika Serikat. Balogh mengatakan kegagalan untuk mencapai kesepakatan damai di Afghanistan akan menyebabkan terjadinya gelombang pengungsi. Hal itu dapat berdampak pada negara tetangga dan sekitarnya. UNHCR mengatakan sekitar 270.000 warga Afghanistan telah mengungsi sejak Januari, sehingga total penduduk yang terpaksa meninggalkan rumah mereka sebanyak lebih dari 3,5 juta. Jenderal Amerika Serikat yang memimpin perang di Afghanistan, Austin Miller, melepaskan komando pada sebuah acara di ibu kota Kabul pada Senin 12 Juli. Pasukan Amerika Serikat telah meninggalkan Afghanistan secara diam-diam. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengakui bahwa masa depan Afghanistan masih belum menemukan titik terang. Namun, Biden mengatakan rakyat Afghanistan harus memutuskan nasib mereka sendiri. Apa rancangan Amerika Serikat di Afghanistan? Apa peran penguasa komparador Afghanistan? Apa peran negara-negara tetangga Afghanistan seperti Pakistan bagi skenario Amerika Serikat? Pemirsa, untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan seorang pengamat hubungan internasional, Bung Budi Mulyana. Assalamualaikum, Bung Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fatih. Bung Budi Mulyana, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, insya Allah sehat, insya Allah. Alhamdulillah. Baik, Bung, langsung saja pada pertanyaan pertama saya dalam diskusi kita pada petang ini. Sebenarnya apa rancangan Amerika Serikat di Afghanistan setelah penarikan pasukan? Ya, kalau kita baca ya bahwa penarikan pasukan Amerika di Afghanistan ini kan sebuah janji politik yang disampaikan oleh Donald Trump sebenarnya pada saat 2020 lalu ya, bahwa memang Amerika harus mengakhiri misi militernya di Afghanistan yang sudah berlangsung kurang lebih 20 tahun ya. Dan setelah kemudian ternyata yang menjadi Presiden Amerika Joe Biden, ternyata memang ini rancangan bukan sekedar janji politik, tapi saya melihatnya ini adalah sebagai sebuah strategi atau kebijakan politik luar negeri Amerika yang memang tidak bergantung kepada siapa presidennya. Karena Joe Biden pun mengamini apa yang kemudian sudah dijanjikan oleh Donald Trump ya. Walaupun kalau kita lihat dari sisi waktu itu ada ada perbedaan ya. Kalau Trump itu dulu menjanjikan 1 Mei itu paling akhir. Tapi Joe Biden mungkin dikaitkan dengan momentumnya diundurkan ke bulan September tahun ini. Artinya persis itu di tahun ke-20 ya. Setelah Amerika menduduki Afghanistan dulu pasca memang dipicu oleh peristiwa 9/11. Jadi memang ini adalah sebagai sebuah strategi baru Amerika ya untuk kemudian memetak ulang wilayah-wilayah yang memang menjadi wilayah konflik di mana Amerika terlibat di sana. Kalau saya melihat bahwa memang Amerika ini terlalu banyak keluar effort ya di Afghanistan, sedangkan
apa yang kemudian diterima, setidaknya misalkan kalau kita lihat dari potensi sumber daya Afghanistan itu tidak tidak sepadan gitu ya dengan eskalasi konflik yang terjadi di Afghanistan. Kalau kita bandingkan misalkan dengan apa yang dilakukan Amerika di Irak kan, ya Amerika tetap mempertahankan posisi pasukan militernya walaupun memang secara bertahap pun coba dikurangi. Kenapa? Karena memang ada keuntungan ya yang didapatkan Amerika di sana. Nah, sedangkan Afghanistan ini kan kita tahu sebagai sebuah negara di kawasan Asia Tengah yang di situ memang sangat minim dari sisi sumber daya, terlebih juga dari aspek perlawanan ya, apa yang terjadi di Afghanistan ini cukup solid ya. Makanya kalau kita baca bahwa Taliban ini walaupun sudah 20 tahun coba direduksi keberadaannya dan dulu berhasil kemudian disingkirkan ya sebagai penguasa Afghanistan pada tahun 2001, tapi ternyata belakangan berhasil mendapatkan penguasaan wilayah yang sangat strategis gitu. Makanya kalau kita lihat memang kalau pertanyaannya rancangan, Amerika itu sebenarnya kalau saya melihatnya dia sudah kehabisan akal gitu ya. Tetap di Afghanistan dia banyak kehilangan prajurit, sudah lebih dari 2.000-an prajurit yang meninggal, sedangkan hasil yang didapatkan dari Afghanistan tidak sepadan gitu. Makanya kalau saya lihat Amerika ya dia seperti apa yang terjadi di Vietnam ya. Dia ya sudahlah tidak dapat apa-apa di Afghanistan, dia mundur, menarik pasukannya karena memang biaya cukup besar untuk operasi militer di sana. Tapi di sisi lain setidaknya beberapa agenda Amerika itu ya setidaknya bisa tetap terjaga walaupun mungkin harus dikurangi dari idealitas yang diharapkan. Contohnya misalkan Amerika sampai mau melakukan perundingan secara langsung dengan Taliban. Tapi isi perundingan itu bukan dalam konteks penguasaan wilayah ya, tapi perundingan itu memastikan bahwa memang nilai-nilai universal Amerika itu bisa tetap dijaga gitu. Karena memang itu yang menjadi salah satu concern Amerika di agenda globalnya. Amerika memastikan bahwa hak-hak minoritas misalkan ya, kaum wanita itu tetap dihormati oleh Taliban karena Taliban kan concern untuk menerapkan syariat Islam gitu. Itu misalkan yang menjadi syarat gitu. Sedangkan masalah kekuasaan dan lain sebagainya ya sudah Amerika berlepas diri. Bahkan kalaupun ya sebagai balas budi yang dilakukan Amerika kan dia menjamin lah pihak-pihak Afghanistan penguasa yang sekarang eksis ya itu kemudian untuk misalkan bisa mendapatkan visa menjadi warga Amerika, bahkan mungkin memberikan bantuan finansial gitu ya sebagai balas budi Amerika terhadap mereka. Tapi terkait dengan penguasaan wilayah di Afghanistan ya sudah memang Amerika harus melepaskan gitu. Itu Bung Fatih. Baik. Dalam catatan kami bahwasanya pemerintah Amerika sebelumnya berusaha mengajak kelompok Taliban untuk mencapai rancangan perjanjian damai seperti yang dijelaskan oleh Bung Budi tadi. Tapi dalam perjanjian damai itu mengharuskan Amerika mengkosongkan pangkalan-pangkalan militernya di Afghanistan. Sebenarnya apa strategi yang ingin diraih Amerika Serikat dengan Taliban, Bung? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa minimalnya agenda global Amerika itu tetap terjaga. Walaupun memang kalau kita lihat dari militansi dan aspek radikal gitu ya dari Taliban yang dulu ketika berkuasa itu menjadi sorotan dunia internasional, ya disinilah menjadi bargainingnya ya, tawar menawarnya gitu.
Makanya kemudian ya sudah, Amerika akhirnya harus menurunkan idealitasnya terhadap wilayah yang dikuasainya karena dia terlalu banyak effort di sana yang dikeluarkan, dan setidaknya agenda global dalam konteks menjaga nilai-nilai demokrasi, HAM dan seterusnya itu tetap terjaga. Dan ya saya melihat ini juga menjadi daya tawar ya bagi Taliban, bahwa ada statement misalkan dari salah satu jubir Taliban, ya mereka tetap akan concern untuk menerapkan syariat Islam, walaupun ya dalam konteks misalkan tadi terkait dengan perspektif agenda global Amerika, ya saya melihatnya memang cukup diplomatis ya menjawabnya, bahwa ya akan disesuaikan dengan syariat Islam gitu. Ini saya pikir nanti menjadi isu baru ya kalau betul-betul Taliban ini mengambil alih kekuasaan di Afghanistan. Gitu, Bung Fatih. Baik, perjanjian damai ini, Bung, apakah perundingan ini berdampak positif bagi Taliban? Apakah Taliban bersedia mengikuti rancangan Amerika Serikat? Ya, saya pikir di situ bargainingnya gitu. Yang pasti Amerika sudah kadung ya akan menarik, dan memang secara faktual sudah mulai ditarik pasukan itu ya secara bertahap gitu. Itu artinya Amerika sudah lepas tangan terhadap Afghanistan, sehingga keamanan Afghanistan sepenuhnya diserahkan kepada penguasa Afghanistan saat ini gitu. Pada realitas di lapangan tadi Taliban itu sudah menguasai hampir 85% ya wilayah di Afghanistan. Ya tinggal menunggu waktu saja apakah mungkin Taliban menguasai secara kekerasan ya, menyerang Kabul dan mengambil alih, atau mungkin ya ada perundingan dengan pemerintah Afghanistan sekarang yang mereka juga nanti harus realistis bahwa memang tidak ada lagi penjaga mereka ya, karena memang betul-betul pemerintah Afghanistan sekarang ini berada di bawah jaminan keamanan Amerika dan sekutunya gitu. Dan disinilah kemudian Taliban mendapatkan momentum untuk kemudian bisa menguatkan pengaruhnya di Afghanistan. Nah, terkait dengan tadi ya, dengan perundingan, bargaining dan seterusnya, saya pikir ini nanti masih sangat dinamis ya. Jadi Afghanistan Taliban itu dia menunjukkan bahwa kamilah yang secara eksis menguasai kawasan ya, wilayah gitu. Dan Amerika pun sudah secara faktual menyadari itu. Tinggal nanti ya tahapan-tahapannya adalah saya pikir masih banyak dinamika nanti akan yang terjadi gitu, Bung Fatih. Baik, Bung Budi, adakah peran atau apa peran penguasa komprador di Afghanistan? Jadi penguasa-penguasa yang menjadi antek-antek asing, Bung. Apa perannya sekarang? Ya, saya pikir mereka harus menerima kenyataan ya bahwa mereka itu memang berkuasa karena didudukkan oleh Amerika ya, sebagai penguasa boneka lah kalau kita bisa sebut seperti itu. Walaupun mekanisme politik coba dijalankan, ada pemilu dan lain sebagainya, tapi ya di belakang itu mereka di bawah jaminan keamanan Amerika dan sekutunya gitu. Karena memang kalau kita flashback lagi ke belakang ya, Amerika lah yang dulu menguasai Afghanistan pasca 9/11 kan, dan disitulah kemudian Amerika coba membangun konsolidasi politik lokalnya dengan mendudukan penguasa-penguasa yang seolah-olah itu pilihan rakyat Afghanistan dengan mekanisme pemilu. Dulu ada Hamid Karzai, sekarang Ashraf Ghani gitu ya. Jadi memang faktanya seperti itu. Makanya ketika Ghani kemudian datang ke Biden gitu ya, dia coba melakukan pembicaraan seolah-olah dia sudah ya kehabisan
kehabisan akal bagaimana kemudian untuk menyelamatkan dirinya dan juga ya orang-orang yang selama ini mendukung pendudukan Amerika di Afghanistan gitu. Dan betul juga bahwa dari Amerika sudah ada statement bahwa mereka ya tentu dengan politik balas budinya ya, mereka tidak akan membiarkan yang selama ini support Amerika di Afghanistan itu menjadi ya mungkin nanti tahanan atau mungkin dicari-cari oleh Taliban gitu sebagai anti Amerika gitu. Jadi sudah ada semacam jaminan bahwa mereka bisa pun mengajukan visa dan mungkin menjadi warga Amerika seperti itu. Itu Bung Fatih. Baik, Bung Budi. Lantas apa peran-peran negara-negara tetangga seperti Afghanistan? Mohon maaf, maksud saya negara tetangga Afghanistan seperti Pakistan bagi skenario Amerika Serikat. Ya, Pakistan ini kan menjadi salah satu sekutu lah ya. Walaupun memang kalau saya melihat Pakistan ini juga dia berdiri di dua kaki ya. Dia menjadi pihak yang juga dekat dengan Taliban, tapi di sisi lain karena dia sekutu Amerika, dia juga memanfaatkan posisi Amerika di Afghanistan ini untuk menguatkan pengaruhnya di kawasan Asia Selatan gitu. Dan memang sudah ada statement ya bahwa Pakistan kemungkinan akan menutup perbatasan kalau Taliban betul-betul menguasai Afghanistan gitu. Dan tentu ini dalam konteks agar kemudian konflik yang mungkin terjadi di Afghanistan ini tidak meluas ke negara terdekat, terutama supporting dari Taliban itu, yaitu Afghanistan gitu. Saya melihatnya seperti itu. Karena menarik juga negara-negara lain ya seperti India, kemudian juga Rusia tentunya ya, dan beberapa negara baru di Asia Tengah ya seperti Tajikistan dan yang lain, itu pun menjadi pihak-pihak yang akan terdampak kalau kemudian eskalasi konflik pasca penarikan pasukan Amerika dan NATO ini terjadi gitu. Cuman kan eskalasinya tidak terlihat ya. Coba diredam dengan berbagai perundingan. Cuman di lapangan pihak Taliban terus melakukan penguasaan wilayah gitu. Karena tadi ada titik melemahnya pemerintahan Afghanistan sekarang setelah kemudian ada penarikan pasukan Amerika dan sekutunya gitu. Makanya kemudian sudah mulai kan terjadi misalkan eksodus ke negara tetangga seperti ke Tajikistan yang terdekat gitu. Dan Rusia pun kan dia coba wait and see ya, memantau keadaan gitu, karena dia juga tidak mau dianggap memanfaatkan situasi pasca penarikan pasukan, dan itu sudah di warning oleh Amerika. Dan memang Taliban dengan Rusia ini juga tidak terlalu positif ya hubungannya gitu. Makanya kemudian semua pihak saya melihatnya masih menunggu ya bagaimana kemudian pasca betul-betul pasukan Amerika ini sudah habis gitu ya di Afghanistan gitu, dan menunggu bagaimana tindakan pihak Taliban terhadap penguasa yang semakin melemah ini gitu. Kalau itu menguat eskalasinya pasti nanti negara-negara di sekitar ya, Iran, Pakistan, bahkan juga India ya, selain Rusia tadi itu akan menjadi pihak-pihak negara yang melihat dia harus berhubungan seperti apa, baik dengan Taliban ataupun dengan penguasa Pakistan saat ini. Itu, Bung. Baik, Bung, ini terakhir, bagaimana cara yang harus ditempuh oleh rakyat Afghanistan agar merdeka gitu, Bung? Ya, bahwa Afghanistan ini adalah negeri Muslim yang memang seharusnya dia menjadi pihak yang independen ya, yang tidak berada di bawah pengaruh asing, Amerika dan sekutunya atau pihak lain. Saya pikir itu yang harus dilakukan gitu. Bukan berarti saya pro Taliban ya, tapi keberadaan pihak asing ya, Amerika
di Afghanistan ini pasti membawa sebuah agenda, ya, baik agenda dalam konteks penguasaan sumber daya alam ataupun agenda politik globalnya, demokratisasi, HAM dan lain sebagainya. Itu nilai-nilai yang tentu tidak berkesesuaian dengan Islam gitu. Dan Taliban itu kan isunya itu yang diangkat gitu. Bagaimana dia akan membangun sebuah emirat, ya, keamiran yang memang itu akan menerapkan syariat Islam, walaupun ya tentu namanya fikih Islam ya tentu ada hal-hal yang berbeda gitu ya. Makanya dulu menjadi kontroversi, misalkan terkait dengan penghancuran patung Bumian misalkan, atau bagaimana perlakuan Afghanistan terhadap kalangan wanita gitu ya di sana waktu Taliban berkuasa gitu. Itu menjadi sorotan karena tadi perspektif Barat menilainya ini adalah pemaksaan terhadap kaum minoritas gitu ya, terhadap kaum wanita, dan itu menjadi agenda global. Nah, umat Islam memang harus terlepas dari pihak-pihak asing yang selama ini menduduki, dan tidak boleh negeri Muslim itu di bawah penguasaan pendudukan asing gitu. Jadi ya tinggal nanti Taliban ini dia harus membangun komunikasi yang konstruktif lah ya. Artinya dia bisa merangkul pihak penguasa Afghanistan sekarang, jadi tidak menjadi politik balas dendam, walaupun ya saya pikir wajar juga karena memang mereka adalah antek kan ya, selama ini digunakan oleh Amerika sebagai perpanjangan tangan penguasaan di sana gitu. Dan tentu yang penting juga membangun komunikasi dengan negara-negara lain gitu, karena ya walaupun misalkan Taliban ini dia punya perspektif sendiri tentang Islam, tentu harus kemudian bisa dikomunikasikan sehingga bisa menjadi Islam yang juga diterima secara mayoritas gitu. Jadi tentunya bukan dengan pemaksaan tanpa edukasi, itu yang harus dilakukan. Edukasi syariat Islam itu adalah rahmatan lil alamin, akan memberikan kebaikan dan seterusnya, itu yang kemudian harus terjadi di Afghanistan. Karena bagaimanapun Afghanistan ini adalah negeri Muslim yang potensial gitu ya, di kawasan Asia Tengah, termasuk juga di Asia Selatan, karena memang di wilayah yang berbatasan, dan di situ banyak heritage Islam yang ya sayangnya gitu ya, karena konflik berkepanjangan di sana itu tidak terpelihara dengan baik gitu. Jadi saya mendorong independensi negeri Muslim gitu ya, dan hengkangnya pasukan Amerika dari Afghanistan itu adalah suatu hal yang memang mesti harus, tidak boleh negeri Muslim itu di bawah kangkangan pasukan asing. Tinggal bagaimana nanti setelah betul-betul independen, betul-betul bisa mendorong diterapkan syariat Islam yang rahmatan lil alamin. Itu Bung Fatih. Baik, terima kasih Bung Budi Mulyana atas waktunya telah hadir di Kabar Petang pada hari ini. Ya, sama-sama. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Akhirnya, saya Fatih Salahuddin bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.